Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita masuk pada pasal yang berikutnya, masih pembahasan tentang fitnatul qubur. Fitnah kubur yang dilancarkan oleh syaitan yang merupakan makar dan tipu dayanya yang terbesar, yaitu menipu manusia agar mengagungkan kuburan sampai menyembahnya. Faslun, berkata Syekh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faslun fa in qila. Sahih? Naam. Fa in qila faman alladhi awqa'a 'ubbad al-qubur fil iftitani biha ma'al 'ilmi bi anna sakiniha amwatun la yamlikuna lahum darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kalau dikatakan apa yang menyebabkan mereka, para penyembah kubur itu, terfitnah dengan kuburan-kuburan? Apa sih yang menyebabkan mereka terfitnah dengan kuburan-kuburan? Ma'al ilmi, bersama dengan pengetahuan, ilmu, bahwa sakiniha, bahwa yang tinggal di kuburan itu adalah amwat. Ini padahal kita tahu bahwa yang dikubur itu adalah amwatun la yamlikuna lahum darran wala naf'a. Yang dikubur itu adalah orang-orang mati yang tidak memiliki kekuasaan untuk memberikan madarat atau memberikan manfaat. Enggak bisa menentukan madarat ataupun menentukan manfaat. Wala mautan wala hayata, dan juga tidak memiliki kehidupan dan kematian. Mana yang tidak memiliki kehidupan dan kematian, yakni tidak bisa menentukan kehidupan seseorang dan tidak bisa menentukan kematian seseorang. Wala nusyura, dan tidak pula bisa membangkitkan seseorang. Apa sebabnya? Kok mereka bisa terfitnah dengan kuburan sampai menyembah kuburan? Kalau ada yang bertanya seperti itu, qil, dikatakan awqa'ahum fi dzalika umurun, bahwa yang menyebabkan mereka terjerumus dalam fitnah kubur, yang terfitnah dengan kuburan-kuburan hingga menyembahnya, adalah perkara-perkara berikut. Di antaranya, minha al-jahlu bihaqiqati ma ba'athallahu bihi rasulahu. Yang pertama, karena kebodohan mereka tentang hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hakikat apa yang Allah utus Rasulnya dengannya. Hakikat apa yang Allah utus Rasulnya dengannya. Apa terjemahan bebasnya? Ini hakikat apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bodoh, tidak mengerti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal jami'ur rusul, bahkan seluruh para rasul.
Mereka tidak paham apa yang dibawa oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh para rasul? Min tahqiqit tauhid wa qat'i asbab syirki faqalla nasibuhum jiddan. Yaitu min tahqiqit tauhid, perwujudan tauhid. Wa qat'i asbab syirki. Yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid dan memutus seluruh penyebab-penyebab kesyirikan. Faqalla nasibuhum jiddan min dzalik. Maka sedikit sekali bagian mereka dalam masalah ilmu ini. Sedikit sekali apa yang mereka punyai dari apa yang dibawa oleh para rasul, yaitu tauhid dan apa penyebab-penyebab kesyirikan. Mereka sangat dangkal ilmunya, tidak mengerti. Wa da'ahumus syaitan ilal fitnah. Dalam keadaan mereka bodoh, tidak mengerti tauhid yang dibawa oleh para rasul, tidak mengerti hakikat agama yang dibawa oleh para nabi. Kemudian da'ahumus syaitan. Kemudian syaitan mengajak mereka ilal fitnah, kepada fitnah. Walam yakun indahum minal ilmi ma yubtilu da'watahu. Sedangkan mereka tidak memiliki ilmu yang bisa membatalkan ajakan syaitan atau menentang ajakan syaitan. Mereka enggak punya ilmunya. Fastajabu lahu, maka mereka pun menyambut ajakan syaitan bihasbi ma indahum minal jahli, sesuai dengan apa yang mereka punyai dari kebodohan. Semakin bodoh, semakin menerima ajakan syaitan. Sesuai bihasbi ma indahu minal jahli, sesuai dengan apa yang ada pada mereka dari kebodohan. Sehingga semakin bodoh semakin menyambut ajakan syaitan, semakin bodoh semakin menerima ajakan syaitan. Wa asamu biqadri ma ma'hum minal ilmi, dan mereka akan terlindungi sesuai dengan seberapa mereka punya ilmu. Ma ma'hum minal ilmi, apa yang bersama mereka dari ilmu. Ini mereka akan terlindungi sesuai dengan kadar ilmu yang mereka punyai. Semakin banyak ilmunya, semakin terlindungi. Semakin banyak ilmunya, semakin ngerti, semakin paham apa yang dibawa oleh para rasul, semakin ngerti tauhid, semakin ngerti tentang apa penyebab-penyebab kesyirikan, maka semakin terlindung dia dari godaan syaitan dan fitnah syaitan. Demikian keadaan manusia. Semakin bodoh, semakin mudah untuk digoda oleh syaitan. Semakin alim, semakin susah untuk ditipu oleh syaitan. Bodoh tentang apa? Alim tentang apa? Bodoh tentang apa yang dibawa oleh para rasul, dan alim tentang apa yang dibawa oleh para rasul. Yani kalau dia mengerti betul apa yang dibawa oleh para nabi tentang tauhid dan apa-apa yang menyebabkan kesyirikan, maka niscaya orang ini susah ditipu oleh syaitan, susah disesatkan. Tetapi ketika mereka bodoh, tidak mengerti apa yang dibawa oleh para rasul, tidak memahami tauhid, tidak memahami apa saja yang menyebabkan kesyirikan-kesyirikan, maka orang ini sangat mudah dibawa oleh syaitan. Ini yang pertama. Berarti apa kesimpulannya? Yang pertama, yang menyebabkan seorang menjadi penyembah kuburan, kebodohan. Itu intinya. Yang kedua, wa minha ahaditsu makdzubah mukhtalifah wada'aha ashbahu ubadil asnam. Yang kedua, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam penyembahan kuburan adalah hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang makdzubah, yang didustakan atas nama Rasulullah SAW. Mukhtaliqah, bukan mukhtalifah, afwan. Mukhtaliqah. Mukhtaliqah artinya yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin. Makdzubah yang didustakan atas nama Nabi. Sedangkan mukhtaliqah adalah yang dibikin-bikin, direka-reka. Wada'aha ashbahu ubadil asnam, yang diletakkan oleh para penyembah-penyembah berhala atau yang semirip dengan penyembah-penyembah berhala. Siapa yang meletakkannya? Siapa yang membuat hadis-hadis palsu itu? Siapa yang mereka-rekanya, yang mengarang-arang satu hadis palsu? Mereka ashbahu ubadil asnam, orang-orang yang mirip dengan penyembah berhala. Siapa di antaranya? Minal muqabiriyah ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanaqud dinahu wa ma jaa bihi ka hadits. Yaitu dari kalangan muqabiriyah, kalangan kuburiyun, yang mirip dengan berhala, penyembah berhala adalah para kuburiyun, sangat miripnya. Penyembah berhala memberikan sesajen pada berhalanya,
Penyembah kuburan juga sama, memberikan sesajen, persembahan-persembahan pada kuburannya. Penyembah berhala menyatakan, kami mengambil perantara dengan mereka kepada Allah. Para penyembah kuburan juga sama. Kami mengambil perantara dengan kuburan ini kepada Allah. Yang menyembah Lat, Uzza dan Manat, ketika ditegur mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya saja menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah. Para penyembah berhala juga sama. Para penyembah kuburan juga sama. Menyatakan kami menjadikan kuburan ini perantara kepada Allah Ta'ala. Maka asbahu ubadil asnam, yang mirip dengan penyembah berhala, adalah para muqabiriyah, para kuburiyun. Ala Rasulullah SAW, mereka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tanaqadha dinuhu wa ma jaha bihi. Bertentangan agamanya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bertentangan. Tanaqud, bertentangan, kontradiksi antara apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan apa yang mereka ada-adakan dari hadis-hadis. Contohnya, kahadis, seperti hadis yang mereka bikin. Ini bikinan para kuburiyun. Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kata mereka ada hadis bahwasanya Nabi bersabda, jika kalian kesulitan dalam satu perkara, maka datangilah penghuni kubur. Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian kesulitan dalam urusan-urusan, maka atas kalian untuk mendatangi kuburan-kuburan. Ini hadis makdzub ala Nabi, didustakan atas nama Nabi, palsu. Bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang hasan. Demikian pula hadis lain yang mereka bikin-bikin. Lau hasuna ahadukum dhannahu bihajarin nafa'ahu. Kalau seseorang itu berbaik sangka hatta kepada batu, akan bermanfaat. Dari mana sisi pendalilan mereka untuk penyembahan berhala? Idza hasuna ahadukum dhannahu, kalau salah seorang kalian berbaik sangka pada sesuatu, maka sesuatu akan bermanfaat bagi kalian. Seakan-akan mengajarkan berbaik sangka. Maka kita harus berbaik sangka pada orang dan sebagainya. Karena berbaik sangka itu akan memberikan manfaat bagi kamu. Bahkan berbaik sangka pada batu saja akan memberikan manfaat bagi kalian. Ya, ini kalau kamu berbaik sangka pada batu, batunya bermanfaat buat kamu. Berbaik sangka pada tiang ini, maka tiangnya akan bermanfaat bagi kamu. Berbaik sangka pada kuburan, kuburannya akan bermanfaat buat kamu. Lihat, hadis palsu yang mereka bikin, mengerikan. Ya kalau begitu, benar dong musyrikin Arab dulu jahiliyah. Mereka berbaik sangka pada Lat, Uzza dan Manat. Bahwa ini bisa membawa kebaikan. Saya berbaik sangka bahwa Lat, Uzza dan Manat akan memberikan dukungan pada kita. Kita berbaik sangka pada Lat, Uzza dan Manat bahwa mereka bisa menolong, bisa membantu, bisa begini dan begitu. Maka akan bermanfaat. Karena berbaik sangka. Berarti benar dong musyrikin jahiliyah. Na'udzubillah. Ini juga sama. Hadis makdzubun ala Nabi. Hadis palsu didustakan atas nama Rasulullah SAW. Wa amsalu hadhil ahadits allati hiya munaqidah li dinil Islam. Dan yang lain-lainnya yang seperti hadis-hadis ini yang munaqidah, yang bertentangan dengan dinil Islam, bertentangan dengan agama Islam. Wada'ahal musyrikun wa rajat ala ashbahihim minal juhali wad-dhullal. Yang diletakkan oleh kaum musyrikin dan lain-lain dari hadis-hadis palsu yang sejenis ini yang dibikin-bikin oleh musyrikin. Warajat, dan kemudian laku keras. Raj artinya laku. Laku keras di kalangan siapa? Tentunya hadis-hadis palsu seperti ini akan laku keras. Minal juhali wad-dhullal, akan laku keras ala ashbahihim, laku keras oleh orang-orang yang semodel dengan mereka, yang sejenis dengan mereka, minal juhali wad-dhullal, dari orang-orang bodoh dan orang-orang jahil. Karena laku kerasnya dari orang-orang sejenis mereka, orang-orang bodoh dan orang-orang yang sesat. Wallah ba'atha rasulahu biqatli man hasuna dhannuhu bil ahjari wa jannaba ummatahu al fitnah bil quburi bikulli tariqin kama taqaddam. Padahal Allah mengutus rasulnya
dan memerintahkan biqatli, memerintahkan untuk memerangi orang yang berbaik sangka pada batu-batu. Siapa itu? Musyrikin. Rasulullah SAW justru memerintahkan untuk memerangi musyrikin, yaitu orang-orang yang hasuna dhannuhu bil ahjari wal ashjar. Orang-orang yang berbaik sangka pada batu-batu dan pohon-pohon. Orang-orang yang berbaik sangka pada berhala-berhala. Nabi memerintahkan untuk memerangi mereka. Wa jannaba ummatahu fitnatul qubur, dan Nabi memperingatkan umatnya, menjauhkan umatnya dari fitnah kuburan-kuburan. Ala fala tattakhidu qabri wasanan yu'bad. Hati-hati, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Ini yang kedua. Berarti apa kesimpulan yang kedua? Kesimpulan yang pertama, penyebab orang masuk ke dalam penyembahan kuburan, yang pertama kebodohan. Yang kedua, hadis-hadis palsu yang dibikin oleh mereka kaum musyrikin kuburin. Yang ketiga, wa minha hikayatun hukiyat lahum antil kal kubur. Yang ketiga, kisah-kisah yang dikisahkan menceritakan tentang sejarah kuburan tersebut. Kisah-kisah yang diceritakan untuk menceritakan kuburan tersebut, sejarahnya, kehebatannya dan seterusnya. Atau keistimewaan-keistimewaannya. Anna fulanan istaghatha bil qabril fulani min Jeddah fa khallasa minha. Si fulan pernah datang ke kuburan fulan, ke kuburan anu, karena kesusahannya, karena kesulitannya. Subhanallah, ketika dia meratap di sana, ulangnya dia mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Wah, berarti kuburannya hebat. Berarti kuburannya manjur. Bukan berkata alhamdulillah, tidak, tetapi mengagungkan kuburan. Ini kisah-kisah yang dikisahkan. Kadang memang benar kebetulan, kadang dusta, dan itu yang sering kali. Kebanyakan dusta. Kalaupun terjadi, itu bukan karena kehebatan kuburan, karena kebetulan Allah akan berikan jalan keluar pada dia besok. Ternyata dia tidak sabar, hari ini dia sudah datang ke kuburan dan melakukan kesyirikan-kesyirikan. Allah berikan jalan keluar dalam keadaan dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kasihan. Padahal kalau dia sabar istiqamah, agamanya selamat dan juga kesulitannya akan dapat jalan keluar besok. Itu kalau ternyata benar kisahnya. Yang terbanyak adalah khurafat. Khurafat khayaliyah, cerita-cerita kosong, khurafat, takhayul, yang mereka cerita-ceritakan. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa yang ketiga adalah kisah-kisah yang seperti itu. Wa fulanun da'a au da'a bihi fi hajatihi faqutiyat lahu. Si fulan berdoa di situ atau berdoa melalui perantaraan kuburan itu, ternyata hajatnya dikabulkan. Faqutiyatlah, dan diputuskan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Wa fulanu nazala bihi durrun, si fulan lagi dia ketimpa berbagai macam madarat. Fastarja sahibu dzalikal qabr, kemudian dia meratap dan berharap kepada si penghuni kubur agar dilepaskan kesusahannya. Faqushifa durruhu, ternyata disingkapkan kesulitannya dan dihilangkan kesulitannya. Wa 'inda as-sadanah wal muqabiriyah min dzalika syai'un katsir yatulu dzikruhu. Sedangkan bagi para sadinah, sadinah itu kuncen, juru kunci. Biasanya kuburan-kuburan itu punya juru kunci punya kuncen-kuncennya. Wal muqabiriyah adalah para penyembah-penyembah kuburan. yakni kuburiyun. Mereka berperan sangat banyak. Min dzalika syai'un katsir yatulu dzikruhu. Pada mereka sangat banyak terjadi yang seperti ini. Yatulu dzikruhu, yang sudah terlalu panjang kalau diceritakan. Yatulu dzikruhu, yatul, tawil, arid. Sangat panjang, sangat luas kalau mau menceritakan tentang ucapan mereka. Paling senang dongeng ya para kuncen. Kenapa paling senang dongeng mereka? Para kuncen. Karena dongeng-dongeng mereka itu, takhayul dan khurafat mereka itu merupakan salah satu cara untuk membuat laku dagangannya, untuk membuat laku kuburannya.
Bahkan ada yang mereka sengaja bikin kuburan di rumahnya karena miskin, karena dia tidak memiliki jalan keluar dari kesulitan hartanya, karena dia benar-benar fakir, berpikir dan menentukan. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celakalah apa yang dia tentukan, kemudian dia celakalah apa yang dia tentukan. Ternyata dia berpikir, kalau kita bikin kuburan di sini dan kita bikin cerita-cerita, niscaya kuburan ini akan didatangi orang-orang dan kita akan kaya. Benar-benar urusannya dunia. Tetapi yang berduyun-duyun datang betul-betul tertipu. Bukan urusan dunia. Mereka korban harta, korban tenaga, korban umurnya segala macam. Yang terbesar korban agama, rusak agamanya. Hanya karena mendengarkan dongeng orang yang sedang dagang. Dongengnya para bintang-bintang iklan. Ternyata ada bintang-bintang iklan yang lain. Dalam tanda petik. Bukan bintang-bintang iklan ahlu maksiat. Tetapi ini adalah tukang dongeng ahli syirik. Besar mana kejelekannya. Yang itu bintang iklan ahli maksiat. Menampakkan auratnya segala macam supaya laku dagangannya. Ini bintang iklan juga. Tetapi ini ahlu syirik bukan ahlu maksiat. Menawarkan kekafiran, menawarkan kesyirikan, menawarkan berbagai macam perbuatan-perbuatan kufur, ibadah kepada kuburan dengan cara kisah-kisah yang khurafat, khayal, dusta, bahwa saya bermimpi begini dan begitu. Pagi harinya tiba-tiba begini dan begitu. Saya melihat ada bayang-bayang di kubur ini dan kemudian saya dengar suara hampir-hampir tidak terdengar tapi terpahami. Ketika saya turuti apa permintaannya, ternyata saya mendapatkan begini dan begini dan begitu dan begitu seterusnya dan seterusnya. Na'udzubillahi minadh dhalal. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti sejak zaman Ibnu Qayyim sudah ada kuncen-kuncen yang seperti itu. Bahkan di zaman Latta dan Uzza sudah ada dan ada kuncennya. Qala wa hum min akdzabi khalqillah. Kata Ibnu Qayyim, mereka itu para kuncen-kuncen kuburan keramat tadi. Akdzabu khalqillah, sedusta-dusta makhluk Allah. Setelah iblis adalah mereka. Yani akdzabu khalqillahi ta'ala 'alal ahya wal amwat. Sedusta-dusta manusia yang paling banyak berdusta, mendustai orang hidup dan mendustakan orang mati. Mendustai orang mati. Orang hidupnya dibohongin, orang matinya juga di atas namakan mereka kedustaannya. Berarti kepada siapa dia berbuat jahat? Pada dua pihak. Al-ahya'u wal amwat. Orang hidupnya ditipu, dibohongi. Orang matinya dipakai namanya. Atas nama orang mati ini, atas nama wali fulan, yang kadang-kadang orang mati tadi benar-benar saleh. Benar-benar alim, benar-benar dia adalah ahlu sunnah. Tetapi orang ini kemudian membesar-besarkannya dan menipu manusia atas nama orang soleh tadi. Aku melihat Syekh Al-Allamah Fulan bin Fulan, Al-Alim Al-Kibir, tiba-tiba muncul di atas kuburan ini. Kemudian berkata kepada saya begini dan begitu. Kadzab. Imma dia yang berdosa, wa imma iblis syaitan yang berdosa. Kalau dia berdosa itu umumnya. Tetapi kadang dia tidak berdusta, dia benar-benar melihat bayang-bayang, tapi syaitannya yang berdusta. Bayang-bayang syaitan, bukan bayang-bayang orang saleh. Bayang-bayang syaitan yang berpura-pura menjadi syekh fulan dan syekh fulan, kemudian memberikan fatwa-fatwa, memberikan perintah-perintah untuk berbuat syirik. Kalau kamu kesulitan, datanglah ke kuburanku. Ucapkan namaku 3 kali, maka kamu akan selesai. Dalam Quran dan Sunnah semuanya diperintahkan untuk menyebut nama Allah. Iya kan? Tetapi di sini, sebutlah namaku. Jelas ini adalah perkara yang bertentangan dengan Quran wa Sunnah. Apakah benar-benar orang soleh tadi menasihatkan seperti itu? Kalla. Tidak sekali-kali. Imma syaitan yang berpura-pura menjadi orang soleh tadi, wa imma sadinah, juru-juru kunci tadi yang berdusta atas nama orang soleh. Maka mereka akdzabu khalqillahi ta'ala 'alal ahya'i wal amwat. Maka mereka adalah sedusta-dusta manusia terhadap orang hidup dan juga terhadap orang mati. Wan nufus muwalli'atun biqada'i hawaijiha wa izalati daruratiha. Sedangkan jiwa-jiwa manusia muwalli'atun, sangat ingin. Jiwa-jiwa manusia sangat ingin untuk mendapatkan hajat-hajatnya
dan untuk terhindar dari kesulitan-kesulitannya. Iya Pak, iya. Ya jelas. Yang namanya manusia siapapun dia, pasti paling dia senangi kalau mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar apa yang ditakutkan. Maka kalau ditawarkan dua ini oleh mereka para juru-juru kunci, bahwa ternyata seorang fulan datang ke sini dapat hajatnya, si fulan datang sini selamat dari apa yang ditakutinya. Tentunya manusia akan tertipu, akan berharap dan akan berkeinginan untuk menjadi seperti mereka-mereka yang berhasil. Wa yasma' bi anna qabra fulan tiryaq mujarrab. Mendengar orang-orang yang butuh tadi, mendengar inna qabra fulan, sesungguhnya kuburan si fulan tiryaqun mujarrab. Tiryaq mujarrab artinya manjur, mandi. Mujarrab artinya bahasa Indonesianya mujarab. Sama kan? Mujarab dengan mujarab. Bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Harusnya kalian mudah belajar bahasa Arab. Ya, ini dalam keadaan sudah dicoba berhasil. Dicoba berhasil. Dicoba berhasil. Mujarab. Asal katanya dari jarraba. Artinya mencoba. Jarrib, coba. Jarrib, coba. Kalau jarraba wa jarraba. Si fulan mencoba, si fulan mencoba, ternyata berhasil. Maka dikatakan Masya Allah, ini mujarrab, sudah terbukti. Sudah dicoba sekian banyak orang, berhasil. Akhirnya diterjemahkan bahasa Indonesia mujarab. Muslimin yang saya hormati. Wa syaitan lahu talattuf fid da'wati. Dan syaitan sungguh sangat halus cara godaannya atau cara mengajaknya, dakwahnya. Tidak kasar, lembut, halus, memiliki cara-cara yang sangat unik. Apa itu? Yad'uhu awalan ila du'ai indahu. Pertama mengajak untuk doa di sisinya. Syaitan enggak mengatakan minta sama kuburan, enggak bilang gitu. Tahu bahwa kalian kaum muslimin akan menolak, masa minta sama kuburan? Enggak mungkin lah, minta sama Allah yang Maha mengabulkan doa. Syaitan enggak ngajak gitu. Caranya sangat halus, sangat menipu. Pertama, ud'u indahu. Doalah kepada Allah di sisi kuburan itu. Insya Allah makbul. Akan diterima. Doanya kepada Allah. Tapi di sisi kuburan. Awalan doa indahu. Fayad'ul abdu indahu bihirqatin wan kisarin wa dhullatin. Maka orang itu berdoa di sisi kuburan tadi. Bihirqatin wan kisarin, dengan hati yang luluh, dengan hati yang betul-betul merendah, wa dhullah, dengan meratap, menangis di hadapan Allah di sisi kuburan tadi. Fayujibullahu da'watahu lamma qama biqalbihi la li ajli qabr fa innahu law da'a kadzalika fil hana. Dikatakan fayujibullah, akhirnya Allah pun mengabulkan doa orang tadi. Kenapa Allah kabulkan doanya? Doanya sungguh-sungguh, serius, menangis, khusyuk, meminta, meratap. Lamma qama biqalbihi, karena dia memintanya dengan hati. Biqalbihi. La li ajlil qabri, bukan karena di dekat kuburan. Enggak ada kaitannya dengan kuburan. Kalau dia berdoa seperti itu di malam hari di rumahnya, juga akan dikabulkan. Kalau dia berdoa dengan cara seperti itu dimanapun, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syaitan membisikkan untuk doa yang khusyuk di sisi kuburan. Ketika dia berdoa, syaitan tidak menggoda, dibiarkan supaya khusyuk. Yang khusyuk doanya supaya dikabulkan. Ketika dikabulkan, syaitan bisikan, lihat, kau di sisi kuburan makbul. Lihat fitnahnya syaitan, iblis la'natullah alaih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, li ajlil qabri, itu adalah bukan li ajli qalbihi, karena dia dengan hatinya, la li ajlil qabri, bukan karena kuburannya. Fa innahu law da'a kadzalika fil hanati wal khummarah wal hammami was suqi ajabahu. Karena kalau dia doanya doa yang seperti itu, walaupun di warung-warung, tempat orang ngopi ngeteh, kamu doa seperti itu akan dikabulkan. Atau wal khummarah, atau tempat-tempat orang-orang yang sedang minum khamr, kamu berdoa dengan khusyuk, akan dikabulkan.
atau di pemandian, wassuq atau di pasar, kamu berdoa, Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan orang yang berdoa dengan mengangkat tangannya. Allah malu untuk orang tadi menurunkan tangannya dalam keadaan 0, 0. Yastahi an yarudda 0. Allah malu kalau sampai orang tadi menurunkan tangannya dalam keadaan tidak dikabulkan. Sehingga bukan tempatnya. Tetapi syaitan membisikkan lain. Ajabahu fayadhunnul jahil anna lil qabri ta'thiran. Ketika syaitan menyuruh itu di sisi kuburan dan ditaati, kemudian doanya sungguh-sungguh, Allah kabulkan karena doanya sungguh-sungguh. Bukan karena kuburannya. Fayadhunnul jahil. Akhirnya si bodoh tadi mengira bahwa kuburan itu memiliki ta'thiran, memiliki pengaruh. Fi ijabati tilka da'wah, memiliki pengaruh dalam mengabulkan doa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yujibu da'watal muttarra. Sedangkan Allah akan mengabulkan doa orang yang muttar idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah akan mengabulkan doa orang yang kepepet dan Allah akan menyingkapkan kesulitannya. Ini janji Allah. Tidak bilang di mana doanya. Di tanah lapang apa di kuburan atau di tokonya atau di pasarnya atau di rumahnya. Enggak bicara itu. Bicaranya keadaannya. Kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa yang mengabulkan doa orang yang muttarra? Muttar, orang yang sangat kepepet. Biasanya orang yang kepepet kayak apa orangnya? Orang yang sedang betul-betul terlilit, yang sedang kepepet. Sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh doanya? Sungguh-sungguh. Lihat, orang yang sedang kepepet biasanya doanya sungguh-sungguh. Dan biasanya berhasil. Terkabul doanya. Dan itu mujarrab. Apa mujarrab tadi? Sudah terbukti. Banyak yang melaksanakannya dan terbukti. Nyata terkabul. Walau kana kafiran, bahkan ada orang kafir yang kepepet, meratap ya Tuhan, makbul doanya. Kata Allah, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Masing-masing Allah menjulurkan untuk mereka dan untuk mereka, haula yang ini dan haula yang sana, masing-masing diberi min 'ata'i rabbik, dari pemberian Allah, pemberian Rabbmu. Kalau orang kafir tentunya dunia. Kata penatapan dunia Allah kasih. Orang kafir sedang terdolimi, terdarsa siksa dan seterusnya. Hati-hati. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doa orang yang terdalimi. Kalau engkau mendolimi orang, walaupun dia kafir, kamu akan tertimpa akibat ketika dia berdoa. Tapi urusan dunia. Adapun di akhirat tetap kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Baik. Kata Allah, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura, dan pemberian Rabbmu tidak akan terhalang. Berkata Khalil, warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Perhatikan ucapan Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Barangkali kalian ragu, masa orang kafir juga diberi, dikabulkan? Ibrahim alaihissalam berdoa ketika meninggalkan istrinya dan anak turunannya di Mekah, ya Allah jagalah, berilah rezeki pada mereka dari buah-buahan orang yang beriman saja kepada Allah dan hari akhir dari mereka. Maka Allah berkata, menjawab doanya Ibrahim al-Khalil. Wa man kafara, kata Allah, dan aku beri juga terhadap orang kafir. Wa man kafara, aku berikan juga kepada orang-orang kafir, fa umatti'uhu qalilan, aku berikan kenikmatan sesaat. Thumma adtarruhu ila adzabin nar, kemudian aku timpakan pada mereka, dipaksakan pada mereka azab nar. Wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Artinya di dunia Allah akan kasih mereka. Mereka begini, mereka kesusahan, Allah akan kasih ketika mereka memintanya. Kapan Allah ingin memberikan, Allah beri. Kapan Allah tidak menginginkan untuk memberikannya, Allah tidak beri. Sehingga tidak mustahil orang kafir sekalipun ketika dia meratap meminta, kemudian berhasil, diberi oleh Allah SWT. Itu muttar. Amman yujibul muttar. Falaysa kullu man ajaba Allahu du'aahu yakunu radiyan anhu. Maka tidak mesti orang yang dikabulkan doanya berarti Allah ridho kepada orang itu. Belum tentu.
Apalagi urusannya urusan dunia. Tetapi siapa yang Allah berikan jannah di akhirat, Allah kabulkan permintaan kebaikan di akhirat, maka pasti diridhoi Allah. Lihat, yang dikabulkan doanya tentang akhirat, insya Allah orang-orang yang pasti diridhoi. Tetapi yang dikabulkan doanya tentang dunia, apakah pasti diridhoi? Ada satu orang memang ahli dunia, ya Allah, doanya sampai nangis-nangis. Baca ayat apa biasanya yang dibaca oleh mereka? Tabarok. Supaya banyak rezeki. Baca diulang-ulang, meminta rezeki. Wah, kaya raya. Apakah Allah ridho pada dia? Belum tentu. Apalagi dia orientasinya hanya dunia. Assalamualaikum. Belum tentu Allah ridhoi dia. Sehingga kembali kepada masalah. Apa kesimpulan yang ketiga? Bahwasanya seseorang masuk ke dalam penyembahan kuburan, pertama karena bodoh, kedua karena hadis-hadis palsu, dan yang ketiga karena kisah-kisah dusta tentang kuburan tersebut. Jangan kalian mudah percaya dengan kisah-kisah mereka yang katanya sudah nyoba. Saya sudah nyoba, berhasil. Iya saya juga. 3, 4 secara penelitian ilmiah katanya. Kalau sudah percobaan 3 kali berhasil, berarti benar. Udah. Percobaan ilmiahmu buang jauh-jauh. Ini adalah kepastian dari Allah. Ini kepastian dari Rasulnya, Quran wa sunnah. Masa kalah dengan percobaan-percobaan kamu yang belum tentu mereka jujur. Bisa jadi mereka dusta, atau kalau mereka tidak dusta, syaitan yang dusta. Berpura-pura menjadi orang soleh, kemudian begini, kemudian begitu. Apa yang kebetulan terjadi? Apa yang kebetulan dikabulkan, itu sama sekali tidak merubah hukum Allah, tidak merubah ucapan Rasulullah, tidak merubah dalil-dalil Quran wa sunnah, tidak merubah hukum. Yang syirik tetap syirik, yang tauhid tetap tauhid. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.